Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tata Ayu Darmarini. Di sini kami dari kelompok 3 Hukum Tata Negara 5C dengan mata kuliah Fikih Siasah Kontemporer Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang beranggotakan saya sendiri Tata Ayu Darmarini, ada Emania Puspadewi dan juga ada Muhammad Maftu. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sistem demokrasi dan teokrasi Iran. Yang perlu diketahui, negara Iran adalah sebuah kawasan yang didominasi oleh pengikut Syiah Imamiyah dan menjadi negara dengan penganut Syiah terbesar di dunia. Pemerintah Republik Islam Iran tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Ayatullah Imam Khomeini, seorang ulama pemimpin spiritual sekaligus pemimpin politik yang sangat dihormati di Iran. Imam Khomeini merupakan salah satu tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah Imam Khomeini diangkat sebagai rahbar atau pemimpin revolusi Islam. Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang wilayatul faqih atau pemerintah para faqih yang menghendaki kepemimpinan termasuk politik harus ada pada tangan terpercaya. Sistem wilayatul faqih merupakan sistem politik negara Iran yang berbentuk Republik Islam. Kekuasaan tertinggi berada di tangan ulama sebagai pemimpin spiritual yang disebut dengan rahbar. Struktur pemerintahan wilayatul faqih terpusat di tangan rahbar, namun dalam pelaksanaannya berbentuk trias politika yang terdiri atas 3 badan legislatif, yaitu ada parlemen, dewan ahli, dan juga ada majelis ahli. Kekuasaan eksekutif di tangan presiden dan kekuasaan yudikatif di tangan Mahkamah Agung atau Dewan Tertinggi Peradilan Nasional. Selain itu, ada Dewan Revolusi, Dewan Politik dan Ekonomi Revolusi, dan pemimpin agama yang berfungsi sebagai administrasi lokal. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah singkat negara Iran dan bagaimana sistem pemerintahan di negara Iran dan perbandingan teokrasi dan demokrasi. Baik, untuk pembahasan yang pertama tentang sejarah Iran, saya sendiri yang menjelaskan. Sejarah negara Iran pada zaman dahulu, Iran dikenal dengan nama Persia, merupakan sebuah negara yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia. Bahkan tinggal dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang menjadi tempat lahir dan pembentuk kebudayaan manusia. Wilayahnya yang terdiri atas gunung-gunung, lembah, dan padang pasir tandus itu telah dihuni oleh masyarakat manusia lebih dari 100.000 tahun silam. Pada saat itu, suku yang menghuni daerah itu ada 2, yaitu suku Media dan Persia. Namun terjadi perebutan kekuasaan antara kedua suku itu sampai kemudian dimenangkan oleh Persia di bawah kepemimpinan Raja Krius Agung. Lalu pada saat itu Persia menjadi sebuah kerajaan besar yang terdiri dari Babilonia, ada Palestina, ada Suriah, dan seluruh Asia Kecil dan Mesir kurang lebih selama 2 tahun abad lamanya. Bersamaan dengan munculnya kerajaan Romawi sehingga Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung. Wilayah yang dikuasai oleh Romawi menjadi rebutan hingga silih berganti sampai pada akhirnya masuk Islam pada masa Khulafah al-Rasyidin
Sejak tahun 640 Masehi hingga sekarang seluruh wilayah Persia dikuasai oleh pemerintah Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu pembahasan kedua, sistem pemerintahan di negara Iran. Sistem pemerintahan di negara Iran. Iran wilayah yang memiliki luas hampir 1,6 km persegi dan memiliki kedudukan sebagai satu-satunya negara Islam yang menjadikan Syiah resmi dan juga mayoritas penduduknya itu bermazhab Syiah, dan terlebih ternyata lagi Syiah Itsna Asyariah. Jika dibandingkan dengan komunitas Islam di dunia, Syiah Itsna Asyariah hanya berjumlah 8% dan yang berjumlah 90% kurang lebih ke mazhab Sunni. Adapun faktor yang menyebabkan Syiah berkembang di Iran diantaranya: 1. Tiadanya fanatisme kebangsaan, kepentingan kelompok, dan motif kesukuan pada masyarakat Iran. Juga mengklaim memerintahkan pada ilmu pengetahuan untuk mengaji Islam dan membuang taklid buta. Yang kedua, kepribadian dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mengesankan bagi masyarakat. Berikan contoh, misal ketika para tawanan dan Iran dibawa ke Madinah, Imam Ali membina dan memberikan hak ke mereka. Hubungan penduduk dengan Salman Al-Farisi yang merupakan pengikut setia Imam Ali. Sejak abad ke-15, seluruh pelosok negeri Islam dan juga kelompok-kelompok kecil termasuk di negara Iran secara bertahap memusatkan kaum Syiah di Iran dan juga berbagai macam untuk menuju ke Iran. Hal ini dilakukan dan diyakini mereka untuk memberikan diri asal-usul mereka yang murni kesukuan dan sektoritas partisipasi secara langsung dalam struktur pemerintahan formal, karena mereka, dalam bahasa Mark Juergensmeyer, tidak begitu cerdas untuk melakukan atau memperjuangkan kepentingan itu. Kebanyakan mulah puas dengan kembali kepada konstitusi demokratis tahun 1906 yang membolehkan peninjauan kembali untuk menjamin bahwa undang-undang dilaksanakan sesuai dengan prinsip Islam. Tetapi Khomeini menghendaki keterlibatan yang libat aktif dan para ulama perubahan yang lebih menyeluruh dari sistem politik lama. Beberapa politis berpendidikan barat yang memimpin pemerintah segera setelah revolusi, diantaranya Bani Sadr, Mehdi Bazargan, dan Sadiq Khatibzadeh, digantikan oleh ulama yang tidak terlalu mengenal barat. Tetapi sekalipun dengan keterlibatan mereka, menurut Mayer, Iran bukanlah sebuah teokrasi. Konsep republik yang diterapkan dalam Republik Islam Iran telah dimodifikasi dengan konsep wilayah al-faqih atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh 3 sendi dalam republik, meliputi institusi-institusi yang disebut sebagai res politika. Hal ini perlu mengingat pada sistem ini kepemimpinan Islam, apakah itu namanya wilayah atau imamah, tidak cukup terwakili di dalamnya. Ada batas-batas sebagaimana diatur menurut konsep trias politik, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif sepenuhnya dituduhkan terhadap kekuasaan legislatif. Demikian pula kekuasaan yudikatif mempunyai batasan-batasan sendiri yang membuat mereka tidak leluasa menerapkan hukum Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu terkait tentang perbandingan antara teokrasi dan juga demokrasi. Kalau teokrasi itu berarti teo yang berarti ketuhanan, sedangkan krasi itu kekuasaan. Nah, jika dikaitkan dengan istilah teokrasi yang berarti menggambarkan praktik di mana sistem kekuasaan raja itu sekaligus dia itu adalah jelmaan ataupun perwakilan daripada Tuhan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan dalam sejarah Islam konsep raja yang tercampur dengan ide ketuhanan ini berkembang luas gitu. Nah, dalam pengertian kekuasaan itu tidak memperkenalkan sistem peralihan kekuasaan gitu. Kurang lebih teokrasi seperti itu. Nah, sedangkan kalau demokrasi, banyak Islam itu mempersoalkan terkait tentang demokrasi. Nah, kalau kita mengenal istilah demokrasi, maka akan tidak asing dengan istilah one man one vote dan juga
satu orang satu suara dan juga disamaratakan, kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dibaca di makalah yang sudah kami kirimkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada lebihnya itu hanya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai sistem demokrasi dan teokrasi di negara Iran. Jadi bisa diambil kesimpulannya mengenai pembahasan kelompok kami ini tadi. Pada zaman dahulu, Iran dikenal dengan nama Persia, merupakan sebuah negara yang memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia, bahkan hingga dianggap sebagai salah satu dari 15 negara yang menjadi tempat lahir dan pembentuk kebudayaan manusia. Wilayahnya yang terdiri atas gunung-gunung, lembah, dan padang pasir tandus itu telah dihuni oleh masyarakat manusia lebih dari 100.000 tahun silam. Sistem pemerintahan kerajaan Iran secara umum menggunakan sistem pemerintahan Republik Islam yang telah disetujui oleh rakyat Iran dan juga berdasarkan keyakinan tradisional mereka dalam kaidah Tuhan dan keadilan. Ukuran mengikuti kewenangan revolusi mereka di bawah pimpinan Merja'i Tahlid Agung Ayatullah Imam Khomeini secara konstitusional. Iran adalah negara yang berbentuk Republik Islam yang menjelaskan isi sistem tersebut. Artinya sebagai Republik Iran berarti memakai sistem demokrasi yang warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpinnya saja yang sejalan dengan konstitusi yang berlaku, dan dengan Islam pemerintahan mesti ditegakkan atas ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip Islami dan digerakkan pada porosnya Islami. Islam sebagai agama tentu selalu dikaitkan dengan persoalan ketuhanan yang apabila dilihat dalam konteks sistem kekuasaan berhubungan erat dengan gagasan teokrasi yang berasal dari perkataan theo yang berarti kekuasaan. Ide teokrasi ini semula digunakan untuk menggambarkan praktik mengenai sistem kekuasaan raja yang sekaligus mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan, jelmaan Tuhan atau jelmaan para dewa yang bersifat supranatural. Sedangkan demokrasi sendiri, dalam praktik sistem demokrasi itu harus diimbangi oleh prinsip-prinsip lain yang secara umum diakui perlunya keseimbangan antara prinsip demokrasi dan negara hukum. Demokrasi and the rule of law. Penerapan sistem demokrasi mengandung banyak kelemahan dan karena itu harus diiringi oleh penerapan prinsip negara hukum. Sebaliknya, prinsip negara hukum juga banyak mengandung kekurangannya sehingga harus diimbangi dan diiringi dengan penerapan sistem demokrasi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.